Izin puji ya. Rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang tidak sembarangan kepada orang. Apa buktinya kita bisa memberikan nikmat iman dan nikmat Islam? Ya, salah satu buktinya kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah sholat Nabi berjamaah yang insya Allah dilanjutkan dengan kajian. Seandainya Allah tidak berkenan memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, pasti bapak-bapak nggak ada di sini. Dan orang-orang yang tidak diberikan nikmat iman dan nikmat Islam pasti tidak punya kemampuan untuk melangkahkan kaki masing-masing ke masjid untuk melaksanakan kewajiban sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Rasulana Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 2 minggu kemarin kita telah membahas tentang tafsir surat Al-Baqarah kalau tak salah ayat 3, wa yuqimunas shalah. Insyaallah malam ini kita akan membahas tentang wa mimma rajaqnahum yunfiqun. Wa mimma rajaqnahum yunfiqun. Kita review kembali yang kemarin, wa yuqimunas shalah. Jadi salah satu daripada ciri orang yang bertakwa, kemarin kan ayat sebelumnya, yaitu dari kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, kan gitu. Siapa saja yang para muttaqin itu? Yang pertama yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua wa yuqimunas shalah. Yang pertama adalah iman kepada hal yang gaib, termasuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat dan sebagainya. Yang kedua wa yuqimunas shalah. Orang yang mendirikan sholat, bukan tukang sholat. Beda mendirikan dengan dengan mengerjakan, beda. Makanya bukan dia mau sholat, tapi akimis sholat. Kalau tukang sholat dengan orang yang ahli sholat itu agak berbeda. Ibarat kita tukang bangunan dengan ahli bangunan. Kalau tukang bangunan, mohon maaf, sebatas buruh, sebatas kerja kasar. Kalau ahli sholat, ahli bangunan itu biasanya insinyur, dan lihat pahalanya dan lihat gajinya biasanya lebih tinggi ahli insinyur daripada tukang biasanya. Nah, jadi wa yuqimunas shalah. Makanya tadi waktu khutbah Jumat saya mengibaratkan sholat itu as-sholatu iman bidin, faman aqama faqad aqama din wa man taraka
solatin. Solat itu ibarat yang agama. Kalau didirikan, kan mendirikan solat tadi kan. Kalau didirikan tegak agamanya, tegak Islamnya. Kalau tidak solat berarti runtuh agamanya. Tadi saya mengibaratkan yang pertama syahadat jempol, yang kedua solat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Kalaulah kita naik haji tak mampu karena man istata'a ilaihi sabila, kan gitu ya. Oke, kita lepaskan haji. Ini masih bisa kegenggam kan? Dia bagusnya kegenggam lima-limanya, kuat, tahan dan kokoh. Tak bisa goyah kan begitu. Tapi karena kita tidak mampu, aku boleh kuat, kan begitu. Akhirnya kita haji lepaskan. Tinggal kita cuma 4, yaitu apa? Puasa, zakat, sholat, dan syahadat. Zakat karena kita termasuk orang-orang yang fakir dan miskin misalnya, maka kita tak bisa bayar zakat, lepaskan lagi zakat. Ini masih bisa digenggam. Kemudian, terus kita misalnya puasa, tak bisa melaksanakan puasa karena keluarga, karena sakit-sakitan dan sebagainya, sudah. Syahadat dan sholat masih bisa genggam ini. Tapi sekali syahadat lepas, ini lepas. Sekali sholat lepas, ini lepas. Itu maksudnya. Maka kalau ibadah yang lain itu semampunya, kalau sholat mohon maaf tak bisa. Haji semampunya, kalau tak mampu tak usah, kan begitu. Puasa semampunya, kalau tak tahan dengan puasa ya sudah buka saja. Nanti kalau makodo ya pinjam. Gitu. Zakat semampunya, kalau tak mampu jangan bayar zakat, justru harus dapat zakat. Tapi sholat mau miskin, mau sakit, mau sibuk, mau tidak, mohon maaf, mohon maaf. Ya, betul. Jadi kalau sholat tak bisa tidak, makanya pantas kewajiban sholat Allah undang langsung melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi kalau ibadah yang lain tak pakai undang. Tadi disampaikan haji cukup wallahi ala nasi itu baik mustaqil, puasa cukup dibalik siang, zakat cukup waktu sholat zakat. Tapi kalau sholat Pak, di samping tekstual dalam Al-Quran juga Allah mengundang supaya kita melaksanakan kewajiban sholat. Sholat tak mampu sambil berdiri sambil duduk, duduk tak mampu sholat sambil berbaring, berbaring tak mampu sholat dengan isyarat, isyarat tak mampu sholat dengan hati, hati sudah tak mampu ya mati berarti di sholat. Memang tak ada alasan, maaf sama sekali. Makanya ada yang lebih keras para ulama al-farqu baina kafir wal muslim sholat. Cara membedakan mana kafir mana muslim adalah sholat. Jadi mohon maaf ya yang tidak sholatnya. Jadi kalau lihat itu berarti yang tidak sholat apa? Yang sholat apa kan? Kemudian, nah setelah kita mendirikan sholat, maka ciri takwa yang selanjutnya tadi yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mohon maaf Pak Imam, tadi saya kebiasaan ingin mengupas tuntas per kalimat ya. Jadi setidaknya karena bahasa Al-Quran itu bahasa sastra yang tinggi. Jadi walaupun kita awam, setidaknya mudah-mudahan kita ya ada sedikit peningkatan lah gitu maksudnya. Pertama, wawunya wawu atap. Wawu atap itu wawu sambung, kalimat penyambung. Dan kayak gitulah kalau dalam bahasa saya, dan ke begitu ya, itu kalimat sambung. Kalau bahasa Inggris mungkin namanya preposition. Mohon maaf kalau dikoreksi. Jadi atap dari mana? Atap dari sebelumnya. Sebelumnya adalah alladzina yu'minuna, kan begitu? Yu'minuna bil ghaib. Yang selanjutnya kemarin wa yuqimunas shalah, kan gitu. Wa yuqimuna. Sekarang yang ketiga yunfiquna.
Nah, jadi kalau kalimat adab itu fiilnya itu sama. Yuqinuna, yuqimuna, yunfikuna. Nah gitu, sama semua. Itu rahasia adab. Adab itu apa? Nah, nantilah kalau ada pemuda yang minat kita coba sedikit-sedikit ajarkan gitu ya. Kalau posisi begini memang tak ada apa tak bisa dikondisikan. Nah ini huruf adab namanya. Karena waw itu banyak, ada waw qasam, wallahi, artinya demi Allah. Bukan dan Allah, bukan, tapi demi Allah. Cirinya adalah kasroh. Kalau wallahi itu demi Allah, tapi kalau wallahu dan Allah, nah itu bedanya. Ya. Dan banyak waw yang lain. Yang kedua, mimma itu asal kata dari min dan ma. Asal katanya begitu. Menurut ilmu balaghah, minnya itu min litab'id. Apa itu litab'id? Artinya sebagian. Wa mimma, dan sebagian dari apa-apa rojaknahum, kami memberikan rezeki kepada mereka gitu. Contoh min litab'id dalam surat Ali Imran ayat 104 kalau nggak salah. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa takum minkum ummatun yad'una, sampai dan sebagainya. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kan begitu. Walatakun, dan adalah dan jadilah minkum, sebagian dari kalian. Nah, jadi pekerjaannya itu minkum, sebagian dari kalian. Minnya itu min di sini. Itu maknanya mana tab'id. Yang menyerukan, yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, artinya pendakwah. Jadi hukum dakwah itu kewajiban sebagian, fardu kifayah. Kalau satu jemaah ini dakwah semua, repot yang mengurus jadwal kan gitu ya. Dan itu pun jelas harus sesuai dengan dia. Adapun kalau kewajiban semua itu tabligh namanya. Balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kalau kewajiban menyampaikan itu kewajiban semua, tapi kewajiban berdakwah itu kewajiban sebagian orang. Nah itu bedanya. Baik, jadi kalau bapak-bapak ini wajib tabligh, menyampaikan sama anak, sama istri, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunat, wajib. Tapi kalau berdakwah menyerukan itu beda, itu kewajibannya fardu kifayah. Kalau di daerah Nusa Indah tak ada yang menyerukan kebaikan, dosa semua. Gitu. Belajar tafsir fardu kifayah juga, mohon maaf. Belajar tajwid fardu kifayah juga. Belajar nahu sorof, mohon maaf, fardu kifayah juga. Nah dia sebetulnya. Kenapa? Karena kewajiban sebagian orang. Baik. Mimma rojaknahum, dan dari apa-apa rojaknahum yang kami telah memberikan rezeki kepada mereka. Ya. Rezeki itu sebetulnya bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dari rojaknahum. Tapi di sini bukan termasuk ciri, karena yang menjadi ciri takwa adalah kalimat yang terakhir, yunfikun. Hadirin kaum muslimin rahimahumullah. Baik, kita coba uraikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa bedanya sholat dengan infak? Kan itu. Kata Ibnu Katsir, al-farqu baina sholat wal infak minal amwal fa inna sholata haqqullah. Sesungguhnya sholat itu hak Allah. Adapun infak itu hak nas, hak manusia. Itu bedanya.
ada vertikal, ada horizontal, ya. Ada ke atas, ada ke bawah, apa namanya? Ya, sesama, itu bedanya ya. Jadi sholat itu hak Allah. Maka ketika sholat tak boleh ada apapun. Saking tak boleh ada apapun, maka kita harus khusyuk kan begitu, fokus. Kalau ibadah yang lain, zakat itu bisa sambil bisnis. Puasa, Pak RT bisa sambil main gitar. Kalau puasa, nggak membatalkan silakan kan begitu. Naik haji bisa sambil dagang. Tapi kalau sholat bisa nggak sambil main gitar? Nggak bisa, mohon maaf. Bisa nggak sholat sambil jual beli? Nggak bisa. Iya. Jadi hak Allah. Apapun yang terjadi, sholat itu memang dari wasula yasiru silatan, fokus betul-betul nyambung terus dengan Allah. Ada infak, ini haknya manusia, itu yang membedakan. Jadi vertikal dan horizontal, hak Allah dan hak sesama manusia. Itulah agama kita, Pak. Agama itu keseimbangan kepada Tuhannya dan kepada makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa setelah kita diberikan kewajiban untuk mendirikan sholat, Rasulullah SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam itu didirikan atas 5 hal. Yang pertama, syahadatun alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah jelas. Ini kita flashback kepada hadis Nabi dulu. Jadi nanti yuqimuna shalah itu ada hubungannya dengan bangunan Islam. Yang pertama, bangunan Islam itu pondasi dulu. Ini saya yakin masjid ada pondasinya ya, Haji ya. Itu kalau dalam Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lazimnya itu harus pakai syahadat. Nah, bagaimana orang yang berbuat baik, orang yang rajin sedekah, orang yang rajin puasa, orang yang rajin sholat, orang yang berbuat baik kepada orang lain tapi tidak syahadat, itu belum lazim. Itu maksudnya belum daftar. Contoh, mohon maaf, kita registrasi daftar di tempat kuliah, walaupun kita pas-pasan, kita diakui sebagai mahasiswa dan nanti dapat IPK, kan begitu? Indeks kumulatif, indeks prestasinya. Ada juga mahasiswa yang tidak daftar. Ada, walaupun dia pintar, walaupun dia cerdas, mohon maaf, kira-kira dapat IPK nggak, dapat ijazah nggak? Tidak, kan gitu. Jadi ada orang non muslim, dia rajin sedekah, rajin bantu orang, ramah-ramah, tapi karena tidak registrasinya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mohon maaf, kan begitu. Ya, ini fondasi itu yang pertama. Jadi bukannya tidak adil, karena ketentuan Allah login dulu. Passwordnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru terregistrasi. Kalau terregistrasi, mau baik, mau tidak, mau cerdas, mau tidak, insya Allah dapat IPK, dapat ijazah. Tapi walaupun cerdas, walaupun baik segala macam, karena tidak terregistrasi, ya mohon maaf, ya silahkan aja, tak dapat ijazah apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus shalah, dan mendirikan sholat. Dan yang ketiga, wa ita'uz zakah, membayar zakat. Inilah bagian daripada, bukan bagian, inilah salah satu daripada zakat. Jadi zakat itu adalah infak. Bagian dari infak itu turunannya adalah sedekah. Sedekah wajib namanya zakat. Ulang lagi apa ya? Ulang lagi.
infak, salah satu bagian infak adalah sedekah, atau nama lain daripada infak adalah sedekah. Sedekah wajib namanya zakat, sedekah sunat namanya yang bisa infak, bisa hadiah, bisa hibah, bisa apa lagi? Sumbangan gitu. Kalau sumbangan kan tak maksa, tapi kalau zakat maksa Pak. Karena wajib. Jadi karena zakat maksa, maka zakat itu bagian daripada sedekah wajib. Tak percaya? Silakan lihat surat At-Taubah ayat 60. Ya, silakan lihat At-Taubah ayat 60. Tadi nomor berapa? Nomor 3 ya. Yang selanjutnya puasa Ramadan. Yang keempat puasa bulan Ramadan. Insyaallah 2 bulan lagi. Hajjul bait dan naik haji. Itu bangunan Islam ada 5. Persis kayak Pancasila ada juga 5. Sebetulnya Pancasila itu bagi apa? Jiwa daripada Islam sebetulnya. Karena pendiri bangsa kita itu kebanyakannya daripada orang Islam. Ya. Baik. Selanjutnya apa itu yunfikun? Yunfikun itu asal kata dari nafaqah yanfiku. Nafaqah yanfiku asalnya. Maaf. Ini bab kedua kalau dalam syarat. Keluar artinya. Tapi kalau mau dimaknakan mengeluarkan itu ditambah alif, di ziyadatil alif. Anfaqa yunfiku. Asalnya yunfiku. Kalau yunfiku itu disorotkan lagi yunfiqani. Mohon maaf nih, hanya sekedar itu aja, pengayaan aja. Jamaknya adalah yunfiquna. Nah, jadi kelihatan nanti. Oh, bagian daripada fi'il mudhari baris yang ketiga. Yunfiquna dari ini. Nah, itu hanya sekedar asal saja. Asal katanya, akar katanya. Baik. Jadi infak itu amal yang memberikan sesuatu yang dimiliki kepada yang lain, itu infak. Tapi kalau sedekah itu memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Itu beda ya. Itu sedekah. Nah, sekarang apa hubungannya yunfikun dengan rezeki? Hadirin kaum muslimin rahimahullah, seperti yang belum dijelaskan, kita ini dapat kenikmatan yang luar biasa, atau dalam bahasa kita rezeki. Coba lihat, kita bisa hidup itu rezeki dari Allah. Kita bisa bernapas rezeki dari Allah. Yang lebih spesifik, kita punya harta itu rezeki dari Allah. Kita punya anak istri itu rezeki dari Allah. Kan? Tapi infak atau nafkah itu sifatnya materi, tidak imateri, tidak menyeluruh. Makanya kalimat infak itu tidak berlaku bagi istri, bagi anak, bagi apa? Bagi kesehatan, bagi ketenangan. Aku infakkan kesehatanku, nggak ada. Aku infakkan ketenanganku, nggak ada. Apalagi aku infakkan istriku, anakku, nggak ada. Sifatnya materi, ya. Harta benda yang kita miliki. Sekali lagi, rezeki itu umum, bisa ketenangan, bisa sehat, dan lain-lain. Bahkan yang halal dan yang haram itu rezeki. Terus terang aja, Bapak dapat yang haram itu rezeki, Pak. Tapi ada syarat penafkahan. Syarat infak nggak boleh haram. Itu maksudnya. Apalagi fungsi zakat salah satunya adalah membersihkan.
Ada para koruptor yang berteori, saya dapat harta kotor, saya dapat duit kotor, supaya bersih saya zakatkan. Itu tak sah. Karena syarat zakat adalah harta yang bersih. Kalau diibaratkan itu mencuci baju kotor dengan air kencing, lebih kotor lagi. Kan begitu. Adapun rezeki itu bebas. Yang penting yang kita, yang mohon maaf ya, suka tidak suka, kita pernah kan menerima barang haram dan kita nikmati. Kita melihat perempuan bersingkap bajunya, rezeki juga kan? Kan begitu. Mohon maaf. Yang pertama ya itu boleh karena tidak disengaja ya. Nah yang kedua, yang ketiga itu yang jadi masalah. Itu rezeki juga kan begitu. Cuma ketika dinafkahkan itu bukan rezeki tak bisa. Masa iya lihat perempuan terus di share, nah itu yang nggak boleh. Share itu bukan apakah namanya, bukan infak namanya, tapi berbagi keburukan. Ya. Baik, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya infak itu asal kata dasarnya adalah az-zahab. Artinya pergi, atau sesuatu yang pergi, atau sesuatu yang lepas. Jadi ketika saya punya sepeda 3, saya lepaskan 1, itu namanya infak secara lughah ya. Ada juga infak itu an-nafaq, artinya terowongan. Apa maksud terowongan? Begini, ketika kita meninggal, kita masuk tanah kan? Ketika beres masuk tanah, setelah proses SOP malaikat munkar wa nakir dan segala macamnya, kronologis dan segala macamnya, nanti kan kita akan dibangkitkan kan? Kalau dibangkitkan nggak mungkin di tanah terus kan? Ketika dibangkitkan maka kita akan keluar. Nah, terowongan kan gitu kan, masuk gelap, keluar jadi terang, itu maksudnya. Ini supaya apa? Supaya ada pemikiran kita supaya menghubungi dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi maksudnya adalah terowongan kebaikan untuk mendapatkan cahaya daripada hasil kita berbuat kebaikan. Pak, mohon maaf, yang namanya infak, saya punya spidol 3. Secara zahir, mohon maaf ya, secara zahir diinfakkan 1, sisanya berapa Pak? 2. Secara zahir begitu. Tapi secara batin, secara hakikat tidak begitu. Coba Bapak lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Ini keajaiban infak ya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum, seumpama orang-orang yang menginfakkan hartanya fisabilillah, di jalan Allah. Ingat, syaratnya di jalan Allah dan karena Allah. Kalau nyumbang, kalau infak tidak karena Allah, karena hal yang lain, ini tidak berlaku. Jadi syarat dan ketentuan berlaku nih. Syaratnya adalah fisabilillah, di jalan Allah. Kama sali habbatin, itu seumpama 1 biji. Seumpama kita sedekah atau infak 1 biji, itu ambatat sab'a sanabil, maka keluarlah 7 tangkai. Gitu Pak. Jadi saya ibaratkan 1 biji itu sama dengan 7 tangkai. Ya. Ini memang Allah lah. Berarti hakul yakin 100% benarannya. 1 biji sama dengan 7 tangkai. Yang selanjutnya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbatin. Tiap-tiap tangkai itu 100. Bayangkan kan? Berarti
Perhitungannya 1 kali 7 kali 100 sama dengan berapa? 700. Itu udah pasti. Tak percaya silakan cek. Bapak sedekah infak 1 rupiah kali 7 kali 100 700. Jadi tidak, kalau kita hitung, kalau kita matre ya, hitung-hitungan nih, itu 1 rupiah sama dengan 700 rupiah. 1000 sama dengan berapa? 700 kali 4.000 berapa Pak? 7 juta ya? Berapa? 7.000. 70. Nah, begitu ya. Gambarnya seperti itu. Nah, itu baru yang minimal. Lihat. Tapi selanjutnya, wallahu yudha'afu liman yasha. Allah bisa memberikan berlipat-lipat ganda daripada 700. Gambarannya begini Pak. Kalau sholat kita hitung ya, nggak apa-apa. Sekali-kali kita materi ya, karena kita hidup di dunia. Hidup di dunia ya ada materi. Materi itu ya bisa dihitung deh. Pertama sholat. Sholat itu adalah sebuah kebaikan. Kenapa sholat kebaikan? Lihat dalam surat Al-An'am ayat 160. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanah yudhibna sayyi'at. Sholat itu termasuk hasanah, kebaikan. Selanjutnya coba lihat dalam surat Hud ayat 114. Apa kata Allah dalam surat Hud itu? Satu kebaikan ya, manja'a bil hasanati falahu asyru. Dalam surat Hud ayat 114. Satu kebaikan baginya 10 misalnya. Jadi 1 kali sholat sama dengan 10, itu maksudnya. Ini dalam surat Hud ayat 114. Kalau sholat sendiri ya Pak ya, sholat di rumah ya. Itu pun kalau sesuai dengan syarat rukun dan khusyuk ya. Nah, gitu. Kalau berjamaah berarti berapa Pak? 27. Nah, gitu kan? Berarti totalnya berapa? 37. Kalau sholat berjamaah di masjid itu beda lagi nilainya. Makanya kalau nggak salah ada yang nanya kemarin, bagaimana kalau tidak sempat sholat berjamaah di masjid tapi di rumah? Kalau mau ngambil 27, mendingan sholat dengan istri. Karena yang namanya sholat berjamaah ada imam, ada makmum walaupun sendiri. Yang penting berdua itu masih berjamaah, nilainya 27. Nah, jadi sholat berjamaah tambah sholatnya 10 tambah 27 sama dengan 37 begitu. Beda lagi Pak. Kalau ke masjid itu tambah lagi 25 derajat. Ada hadisnya nanti. Udah berapa tuh? 12 1 6 ya? 62 ya. Nah. Belum lagi tiap-tiap langkah falahu ajrun, tiap satu langkah satu kebaikan. Yang paling jauh di sini siapa namanya? Ustaz. Cuma saya diambil sama Pak Haji, pakai motor gitu istilahnya ya. Ini mohon maaf nih hitung-hitungan, karena kan kita ya jangan maaf lah, kita kadang matre kan. Sebetulnya dalam agama tidak begitu, cuma tidak apa-apa kita mencoba secara manusiawi. Nah, belum lagi satu langkah satu kebaikan. Falahu ajrun, tiap-tiap satu langkah satu kebaikan. Berapa langkah dari rumah ke sini? 1000 langkah. Berapa langkah kira-kira? Nah, gitu ya. Kira-kira. Udahlah, karena langkahnya diambil sama Honda, gitu ya. Gak apa-apa, Hondanya bisa nanti lolos. Kenapa? Karena dipakai ibadah. Daripada Hondanya dipakai maksiat, bermasalah nanti kan begitu. Putar rodanya banyak Ustaz.
Ya. Putaran roda motornya banyak. Ah, udahlah sampai 62 aja ya. Nah, gitu. Tapi lihat Pak Infak. Coba lihat Infak. Tadi saya katakan 1 kali 7 kali 100 700. Itu kalau kita secara hitungan kasar. Tapi kalau kita nggak hitungan kasar, maka Allah yudha'afu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa orang yang dikehendaki oleh Allah. Itu diantaranya makna daripada wabimma razaqnahum yunfiqun. Makanya dalam segala, nggak usah jauh-jauh, makanan yang kita makan, kira-kira 1 piring berapa ons kira-kira? Taruhlah setengah kilo. Setengah kilo nggak mungkin ya? 250 gram. Yang keluar berapa gram? Ayo, lebih tuh. Bukan lebih. Nyaris 200 gram kan? Berarti yang jadi cuma berapa gram? Ibaratnya itu. Tapi Allah tidak demikian. Allah tidak. Kalau dari 1 juta, ambillah 2,5% zakatnya. Jadi berapa? 25.000 kan begitu. Nggak kebayang kalau zakat disamakan dengan apa? Dengan makan yang kita makan. Masuk 250 gram, 2,5%-nya berapa? Nggak kebayang kita minumnya gitu kan? Saya yakin masuk 250 gram, keluar 200 gram. Saya yakin. Nggak kebayang kita 1 juta harus zakat 800.000. Nggak kebayang beratnya. Tapi Allah tidak demikian. Zakat cukup 2,5%. Kan begitu. Itulah logiknya kita beragama dalam agama Islam. Ya kecuali yang sifatnya biologis itu lain cerita. Masuk 2 on, 3 on, yang keluar 3 kilo, itu lain lagi. Ya, kalau biologis kan seperti itu. Bapak berhubungan intim dengan istri, masuknya 3 on, nanti 9 bulan kemudian yang keluar itu 3 kilo, itu lain cerita lagi kalau itu ya. Itu secara biologis saja. Tapi kalau secara ibadah, Allah cukup minta 2,5%. Itu yang wajib. Yang sunnah banyak, silahkan. Mau sedekah, mau hadiah, mau hibah, mau sumbangan, apapun terserah. Yang penting yang wajib dulu yang dilaksanakan 2,5%. Baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Itu penjelasan daripada wamimma razaqnahum yunfiqun. Ada waktu 4 menit, barangkali kita bisa sama-sama share, bisa sama-sama. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, insya Allah kita jawab secara bersama-sama. Silakan. Sebelum kita melanjutkan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, selanjutnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika dan sebagainya. Silakan Pak Imam. Mohon maaf ya sedikit perbedaan semua. Dalam hubungan suami istri itu ada pendapat mengatakan ini nafkah akhir orang. Jadi sebenarnya seperti apa sebagainya salah pengertian itu. Jadi hubungan suami istri itu termasuk nafkah apa sebenarnya? Dalam hubungan suami istri itu ada 2, ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah lahirnya ada 3, sandang, papan, pangan, kan itu lahirnya. Sandangnya itu kewajiban suami. Lihat istri kita, bajunya gimana? Minimal baju istri sama dengan baju kita kualitasnya. Jangan sampai baju kita merek Naceri, merek Safari, merek Bellini, dia ternyata istri jersey, barang bekas, cimol dan segala macam, jangan seperti itu. Adil ya. Yang kedua pangan, makanan. Apa yang dimakan oleh kita itu dimakan oleh istri, itu minimal. Gitu ya. Jangan sampai kita lagi kerja makan di restoran dengan yang enak-enak, istri cuma makan sayur asam dan sebagainya, itu zolim namanya. Yang ketiga papan, perumahan. Mohon maaf ya Pak ya, wajib juga. Walaupun ngontrak, yang penting harus diberi, kalau bahasa kasarnya apa ya? Kalau kandang kalau kasar ya. Pokoknya pondok lah, minimal tak hujan tak kehujanan, panas tak kepanasan gitu. Semampunya aja, tak jadi masalah.
Gitu. Adapun nafkah batin, sebetulnya kita sama-sama tahu lah memang. Ya, nafkah batin itu diantaranya kasih sayang. Karena kan fungsi pernikahan itu adalah disukuniha supaya aman dan tentram. Dan jangan salah, Haji, kalau istri resah itu dipeluk saja sudah tenang. Nah, pelukan itu sunnah memang. Begitu ya. Tapi kalau istri mau itu jadi wajib. Karena kita harus disukuniha, harus memberikan ketenangan sama istri. Dan termasuk diantaranya hubungan suami istri. Itu saya tidak berani hukumnya apa ya. Nafkahnya apa sih posisinya? Nafkah di sini. Tidak benar posisi itu apakah nafkah batin atau nafkah zahir. Coba kalau disebut nafkah batin zahir itu kan. Ya, nafkah lahir yang kayak tadi yang 3 itu. Ya, kalau yang mau untuk istri, Ya itu nafkah batin namanya. Ya kasih sayang, ciuman, pelukan sampai sampai intim itu namanya nafkah batin. Bahkan dalam itlaq kita, dalam nada talak kita, kalau saya tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin selama berapa 6 bulan berturut-turut. 6 bulan berturut-turut, itu jatuh talak 1 terapi kan gitu. Kecuali ada kesepakatan sebelumnya karena suaminya misalnya merantau kerja, kalau ada kesepakatan itu nggak jadi masalah. Atau misalnya baju kita lebih bagus, baju istri kurang bagus, kalau dia ridho karena posisi suami misalnya sering tampil, sering di hadapan masyarakat, bajunya harus bagus, istrinya ridho, nggak masalah. Kan seperti itu. Jadi nafkah batin itu nafkah yang imaterial, yang tidak bisa dihitung dengan jumlah angka, tidak bisa dihitung dengan panjang dan lebar, tidak bisa dihitung dengan kasat mata, begitu maksudnya Pak Imam. Dan kewajiban nafkah batin itu al-hukmu yataghayyaru bil azman wal amkan, itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau istri membutuhkan sampai kalau kita tidak terpenuhi, istri berpotensi selingkuh, wajib kita. Begitu maksudnya. Mohon maaf ya sedikit. Istri misalnya punya apa? Punya kelainan sehari itu harus tiap hari itu harus berhubungan. Apa boleh buat? Nah gitu. Cuma dalam Islam tidak diwajibkan, tidak ada istilah hukum poliandri. Yang ada adalah hukum poligami. Tapi biasanya perempuan jarang seperti itu. Makanya fungsi hitam di perempuan itu salah satunya tuh bisa mengerem salah satu syahwatnya. Jadi saya nggak bisa menjelaskan secara detail karena kita terbentur sama waktu. Yang jelas orang muslimah yang dihitam itu biasanya nafsu syahwatnya lebih terkendali daripada orang yang tidak dihitam. Salah satu hikmahnya itu. Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan istri yang kira-kira bisa membuat dia terperosok kepada hal yang negatif, itu bisa menjadi kewajiban kita. Tapi kalau misalnya istri biasa-biasa saja, salah satunya adalah tadi hikmah daripada hitam, istri muslimah itu kebanyakannya gitu, biasa-biasa aja. Justru suami yang menggebu-gebu gitu ya, gitu. Nah itu sifatnya hanya sunnah saja. Seperti begitu Pak. Mohon maaf, jawabannya tidak puas karena saya bukan alat pemuas. Dan waktunya ya kita tidak memuaskan, itu masalahnya. Ingin saya menjelaskan tapi ya apa boleh buat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan karena inilah kelemahan saya hanya sebatas menyampaikan saja. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.